Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan sebuah makalah dengan judul pengurutan rekaman. Yang pertama, beberapa metode yang sering digunakan pada pengurutan rekaman. Yang pertama adalah pengurutan gelembung atau bubble sort. Yang kedua, pengurutan cepat, quick sort. Dan yang ketiga, pengurutan HEP atau HEP sort. Oke, yang pertama, pengurutan gelembung atau bubble sort. Salah satu prosedur pengurutan yang paling sederhana adalah pengurutan gelembung. Disebut pengurutan gelembung karena masing-masing kunci akan dengan lambat menggelembung ke posisi yang tepat. Salah satunya, karakter dari pengaturan ini adalah sangat mudah untuk dipahami dan diprogramkan. Akan tetapi, dari semua prosedur pengurutan yang akan dibahas, prosedur pengurutan gelembunglah yang merupakan prosedur paling tidak efisien. Pada pembahasan berikut, X merupakan satu array integran di mana N rekaman pertamanya akan diurutkan sehingga X1 untuk I dan N. Gagasan dasar pengurutan gelembung adalah langkah-langkah melewatkan satu rekaman melalui rekaman-rekaman lain di dalam berikut masing-masing langkah mengandung proses untuk membandingkan rekaman pendahuluan atau XI dengan XI-1 dan mempersatukan kedua rekaman bila ukurannya mereka tidak tepat. Berikut contoh yang ada pada yang saya berikan, yaitu 15, 31, 28, 43, 65, 35, 78, 20, 19 dan sebagai berikut. Pada putaran pertama dilakukan perbandingan sebagai berikut, seperti contoh yang bisa kita lihat bersama. Jadi sesudah putaran pertama hasilnya adalah sebagai berikut: 15, 28, 31, 43, 35, 65, 20, 19 dan 73. Jadi proses ini adalah putaran pertama. Sesudah putaran pertama, jadi proses pada angka-angka tersebut itu adalah proses putaran pertama yang mendapatkan sebuah hasil yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu 15, 28, 31, 43, 35, 65, 20, 19 dan 78. Perhatikan bahwa rekaman tertinggi yaitu dengan kunci 78 sesudah berada pada posisi yang tepat. Pada umumnya diperlukan sebanyak satu putaran agar X N-I plus 1 sampai pada posisi yang tepat, ya kan? Sesudah putaran kedua, berkas akan mempunyai hasil berikut tuh: 15, 28, 31, 34, 43, 20, 19, 65 dan 78. Perhatikan bahwa rekaman kedua tertinggi yaitu kunci 65 sudah berada pada posisi yang tepat karena setiap satu putaran menempatkan satu elemen baru ke dalam posisi yang tepat. Maka sebuah berkas elemen dengan rekaman membutuhkan tidak lebih dari N-1 putaran untuk menghasilkan berkas yang urut. Jadi seperti itu. Lalu putaran ketiga yang seharusnya sebagai berikut yang angka-angka tersebut. Lalu kedua, pengurutan cepat atau quick sort. Pengurutan cepat memproses berkas dengan menangani rekaman-rekaman menjadi beberapa kelompok, kemudian mengurutkannya. Bila sebuah kelompok hanya berisi satu item, maka proses perekaman pengurutan kelompok tersebut dihentikan, kan? Bila proses pengurutan untuk semua kelompok sudah selesai, maka seluruh rekaman dalam berkas sudah dalam keadaan urut, ya kan? Pengurutan cepat mengurutkan rekaman dan berkas dengan membuat partisi antara rekaman menjadi beberapa kelompok berdasarkan hasil perbandingan terhadap anggota berkas tertentu. Proses tersebut diulangi sampai semua kelompok sudah dalam keadaan urut, ya kan? Jadi itu tuh terus diulangi sampai semua data atau semua item itu udah dalam keadaan urut, ya kan? Berkas atau kelompok dibagi berdasarkan perbandingan dengan rekaman pertama dari berkas. Semua rekaman dengan kunci
yang lebih besar diletakkan pada bagian sebelah kanan rekaman pembanding. Jadi diletakkan di sebelah kanan hasil rekaman itu buat sebagai pembanding dari putaran sebelumnya atau proses sebelumnya. Nah, ilustrasinya atau contohnya seperti berikut. Lalu, algoritma pengurutan cepat adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika terdapat sejumlah rekaman yang harus diurutkan, pisahkan rekaman-rekaman tersebut dalam beberapa kelompok, ya kan? Seperti yang ada contoh, dengan menggunakan prosedur pengurutan cepat, yaitu A. Urutkan cepat rekaman-rekaman data yang berada dalam kelompok pertama menjadi 3 kelompok. Yang B. Urutkan cepat rekaman-rekaman data yang berada dalam kelompok 3 menjadi 3 kelompok. Lalu yang kedua, jika masing-masing hanya terdapat satu rekaman dalam sebuah kelompok atau subkelompok, ya kan, maka proses berakhir. Jadi jika terdapat cuma ada satu data, itu prosesnya itu akan berakhir, ya kan. Contoh pengurutan untuk berkas dengan rekaman seperti berikut, ya kan, seperti yang bisa kita lihat bersama. Lalu yang terakhir itu adalah pengurutan heap atau heap sort. Pengurutan heap merupakan algoritma yang menarik karena sangat sederhana, namun heap diambil dari struktur data yang mendasari pengurutan tersebut, yaitu struktur heap. Pengurutan heap memanfaatkan keunggulan sifat-sifat yang dimiliki oleh pohon biner lengkap, yaitu heap biner atau heap merupakan pohon biner lengkap dengan kunci yang disimpan dalam masing-masing titik pemilik nilai lebih kecil atau sama dengan nilai kunci dari masing-masing anaknya. Definisi tersebut memberikan indikasi bahwa akar akan berisi rekaman dengan kunci tertinggi. Contoh heap sebagai berikut. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Dan ini adalah contoh bukan heap, yang bukan heap. Lalu pada contohnya, menyusun pohon biner untuk rekaman-rekaman dengan masing-masing 28, 31, dan sebagainya.